Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya lah kita memujinya, meminta pertolongan serta meminta ampunan kepadanya. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seseorang pun yang bisa menyesatkannya. Begitu juga sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan amal-amal kita. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Amma ba'du, adapun setelah itu, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, para wali santri, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga teman-teman yang menyaksikan kajian kami via online pada pagi hari ini, dan juga teman-teman MBI chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita pada kesempatan kali ini akan mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus sekali, sebuah kitab yang ditulis salah seorang ulama madhab Asy-Syafi'i, yakni dengan judul Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muallim, yakni dengan judul kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yakni kitab yang membicarakan tentang masalah adab bagi penuntut ilmu dan juga adab bagi pengajar ilmu. Dan kitab ini sangat bagus sekali, ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, dan hendaklah kita untuk selalu yang mengkaji kitab-kitab turas, yakni mengkaji kitab-kitab para ulama. Ya, terlebih kita adalah seorang penuntut ilmu tentunya, karena saat ini banyak kitab-kitab para ulama diringkas dengan tujuan biar kitab-kitab mereka sampai kepada kaum muslimin secara umum. Nah, maka kita bagi penuntut ilmu hendaklah kita langsung mempelajari sumber dari kitab tersebut, biar kita merasakan nikmatnya membaca kitab para ulama, biar kita merasakan nikmatnya belajar kitab para ulama, yang mana dengan kesungguhan mereka dalam menulis kitab-kitab mereka sampai pada zaman kita saat ini. Naam. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita terbatas kurang lebih sampai jam 6, maka sebelum kita memulai membacakan muqaddimah kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, maka kita akan sedikit mengenal mu'alif kitab ini, biografi ringkas penulis kitab ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, beliau adalah Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jama'ah bin Ali bin Hazim bin Sakar Al-Kinani Al-Hawawi Asy-Syafi'i. Beliau lahir pada petang di hari Jumat tanggal 4 Rabiul Akhir pada tahun
639 Hijriah. Beliau tumbuh di tengah keluarga yang syarat dengan ilmu, kemudian keluarga yang agamis, yakni keluarga yang adil, ya, dan bapak beliau adalah seorang qadhi, yakni yang bernama Burhanuddin Ibnu Jama'ah, yang mana ayah beliau wafat pada tahun 675 Hijriah, dan bapak beliau ini termasuk ahli ilmu, demikian juga kakeknya. Ya, maka ketika kita membaca sirah perjalanan para ulama, maka kita dapati, ya, dia adalah seorang ulama, ayahnya juga adalah seorang ulama, dan kakeknya juga seorang ulama. Naam. Yakni Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau pertama kali belajar kepada bapak beliau. Ya, sehingga beliau, ya, menguasai matan-matan ilmu dalam jumlah yang banyak. Kemudian ketika beliau menjadi seorang pemuda, maka beliau belajar kepada para masyayikh di Hama. Ya. Dan beliau kemudian banyak mengambil ilmu, ya, dari qadhi, yakni Taqiyuddin Ibnu Razin yang wafat pada tahun 680 Hijriah. Lalu beliau, ya, belajar, ya, ilmu nahu kepada Syekh beliau yang bernama Al-Imam Ibnu Malik yang wafat pada 672 Hijriah. Naam. Kemudian ya ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, beliau, ya, sangat semangat dalam menuntut ilmu, ya, dan beliau sangat serius serta bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Ya, maka, ya, tidak heran, maka pada zamannya beliau ini adalah orang yang cerdas, sehingga apa? Mengalahi rekan-rekan sejawatnya dalam semangat beliau dalam menuntut ilmu. Nah, sehingga, ya, fatwa-fatwa beliau ini pernah diperhatikan kepada Al-Imam An-Nawawi, ya, karena beliau hidup sezaman dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, sehingga apa? Al-Imam An-Nawawi ini mengakui bahwa, ya, fatwa-fatwa Syekh, yakni Ibnu Jama'ah ini, ya, sangat bagus sekali. Nah, sehingga, ya, beliau rahimahullah, ya, diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim ketika itu pada tahun 675 Hijriah dalam usia relatif masih muda. Nah, itulah, ya, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu sampai-sampai apa? Di usia muda beliau diberikan amanah berupa jabatan menjadi qadhi. Ya, qadhi kalau zaman kita itu, ya, adalah kedudukan yang tertinggi, ya. Jadi mereka adalah, yakni para qadhi adalah hakim yang memutuskan perkara kaum muslimin pada saat itu. Kemudian setelah itu beliau tidak lama, ya, kemudian beliau tidak lama, ya, beliau menjadi qadhi, ya, kemudian beliau digantikan. Nah, kemudian akan tetapi beberapa tahun kemudian, ya, maka beliau diangkat lagi menjadi qadhi. Ya, kemudian setelah itu, ya, menjadi qadhi dalam waktu yang lama. Naam. Kemudian ya ikhwani wa akhwati fillah, beliau, yakni adalah ulama besar, ya, yakni beliau pernah menimba ilmu kepada beberapa ulama, ya, dan beliau banyak juga dalam menulis kitab. Ya, maka salah satu kitabnya yang akan kita kaji ini adalah Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, na'am. Kemudian ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ya, kemudian beliau, ya, menjalani hidup yang penuh dengan ilmu, ya, dan beliau wafat, Al-Imam Ibnu Jama'ah wafat pada malam Senin tanggal 21 Jumadil Ula tahun 733 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau, yakni Al-Imam Ibnu Jama'ah, dan memberikan pahala yang besar kepada beliau. Allahumma amin. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Syekh, ya, yang akan kita kaji kitabnya ini, beliau adalah seorang yang soleh, ya, orang yang berilmu, ya, orang yang semangat dalam menuntut ilmu, ya, adalah orang yang cerdas, dan beliau salah satu imam madhab Asy-Syafi'i. Ya, nah, maka sehingga
kitab-kitab ini ya diajarkan ya di pondok-pondok saudara-saudara kita yang mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, na'am. Kemudian ayol ikhwani wa akhwati fillah, kita langsung saja ya kita membacakan muqaddimah, yakni tentang pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Ya, Syekh memulai kitabnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lihat ya, kemarin juga kita mengkaji kitab yang berkaitan dengan Toharah ya, yakni Manhajus Salikin. Ya, juga para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya, dan kita lihat banyak sekali para ulama mereka memulai kitabnya dengan menyebut nama Allah, dan ini telah kita sebutkan bahwasanya ya di antaranya adalah mereka mengikuti kitabullah, yakni mengikuti Al-Qur'anul Karim, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mereka ingin mengambil keberkahan dari nama tersebut. Wabihi taufiq. Dan dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Lalu kata Syekh, ya mu'alif kitab ini, beliau memberikan muqaddimah dalam kitabnya. Qala musannif rahimahullahu taala, alhamdulillah al-baghirur rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kebaikan, yang maha luas karunia-Nya. Al-wasi'il alim, dan yang maha luas karunia-Nya dan yang maha mengetahui. Jadi subhanallah, jadi Asy-Syaikh memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yani dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang maha banyak memberikan kebaikan kepada makhluknya. Dialah Allah yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dialah Allah yang telah banyak memberikan kasih sayang kepada kita. Ya, maka salah satu nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dialah Allah yang maha luas ya karunia-Nya. Yani Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas. Yakni apa? Karunia-Nya Allah. Kita lihat, walaupun seorang hamba dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, akan tetapi kasih sayang Allah, ya Allah tetap berikan rezeki kepada mereka. Kita lihat orang-orang kafir ya, yang mereka durhaka kepada Allah, Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Ya, Allah masih memberikan karunia kepada mereka. Ya, kita lihat orang yang fajir, ya orang yang selalu senantiasa menerjang larangan-larangan Allah, Allah masih memberikan rezeki kepada mereka. Ya, ini menunjukkan tentang luasnya karunia Allah. Ya, kemudian Allah dialah yang lagi maha mengetahui segala sesuatu. Dzil fadlil azim, dan dialah Allah yang memiliki keutamaan yang agung. Jadi dialah Allah yang memiliki keutamaan yang agung, yakni karunia yang besar. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Dan kata Syekh rahimahullah, semoga selawat selalu tercurahkan, yakni seutama-utama selawat dan juga kesempurnaan keselamatan, semoga tetap tercurah kepada Tuhan kita, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang mulia, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang telah diturunkan atasnya atau kepadanya fi dzikril hakim, yakni adzikr al-hakim, yakni sebagai peringatan yang bijaksana, yakni apa? Yakni Al-Qur'anul Karim. Naam. Jadi Asy-Syaikh dalam mukadimah beliau, ya, dalam mukadimah kitabnya beliau menyebutkan
beliau mendoakan semoga seutama-utama salawat dan juga kesempurnaan keselamatan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, yang dengannya atau yang kepadanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya az-zikrul hakim, yakni pengingat yang bijaksana, yakni Al-Qur'an. Ya, jadi Allah menurunkan kepada Rasulullah ini adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang paling besar. Ya, mukjizat yang paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian muallif, yakni Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menukilkan ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Ini dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nah, perhatikan jamaah. Jadi di awal mukadimahnya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala membawakan ayat tentang akhlak, tentang adab. Yakni beliau menukilkan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ya maka kita akan melihat kalimat ini, yakni Allah berikan dua taukid sekaligus, subhanallah. Ya, jadi taukid dalam bahasa Arab itu adalah sebagai penguat. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan dua taukid sekaligus. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya akhlak Rasulullah itu betul-betul yang agung, betul-betul yang mulia. Ya, maka di situ ada taukid inna dan la. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Naam. Ya, maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita pentingnya bagi kita untuk mempelajari adab. Ya, terutama kepada mereka para penuntut ilmu. Ya, pentingnya untuk mempelajari adab, maka sehingga nanti akan disebutkan bagaimana para ulama salafus saleh yang mereka mengajarkan kepada kita atau mereka memberikan contoh kepada kita, yakni mereka ya sebelum mempelajari ilmu maka mereka mempelajari adab terlebih dahulu. Ya, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami jawarihi fi darin na'im. Dan juga semoga salawat dan juga keselamatan tercurahkan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya yang mulia, ya, sebagai tetangganya di negeri ini yang penuh dengan kenikmatan, yakni di negeri yang penuh kenikmatan, yakni maksudnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Maka di mukadimah awal ini, ya, setelah Syekh menyebutkan ayat tentang betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah seorang penuntut ilmu yang mereka senantiasa memperhatikan adab dan akhlak mereka kepada manusia yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengkaitkan antara keimanan dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi Rasulullah sering mengkaitkan antara keimanan dengan akhlak mulia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya akhlak mulia berkaitan dengan keimanan. Ya, salah satu contohnya dalam sebuah hadis, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Ya, kalau tidak bisa baik, maka hendaklah dia berkata diam. Ya, dalam hadis ini Nabi mengajarkan kepada kita antara kaitan keimanan seseorang dengan akhlak yang dia lakukan. Maka salah satu akhlak yang baik, ya, ketika berbicara hendaklah berbicara yang baik. Kalau sekiranya dia tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah dia diam. Ya, dan juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga hadis ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis yang berkaitan dengan 40 hadis, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dari sahabat yang mulia ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanah tamhuha. Dan iringilah perbuatan kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kejelekan tersebut akan dihapusi oleh kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Naam, subhanallah. Dalam hadis ini jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan ini adalah akhlak, yakni adab kita kepada Allah. Yakni kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertakwa, ya, dimanapun kita berada, baik dalam keadaan keramaian, terlebih dalam keadaan kesendirian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Kemudian nasihat yang kedua yang Nabi sampaikan adalah hendaklah kita selalu senantiasa untuk mengiringi, yakni apa? Perbuatan kejelekan dengan kebaikan. Ya, maksudnya adalah ketika kita terjatuh dalam sebuah perbuatan dosa, ketika kita terjatuh dalam perbuatan kesalahan yang tidak kita sengaja maupun yang terkadang disengaja, maka hendaklah kita bergegas untuk mengiringi perbuatan kejelekan tersebut, kesalahan kita tersebut dengan perbuatan kebaikan, yakni meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya, maka niscaya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, ya, akan dapat bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Kemudian nasihat yang ketiga, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada kita, yakni hendaklah kita bergaul kepada manusia, ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yakni hendaklah kita bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini menunjukkan jamaah rahimakumullah, kita ada makhluk sosial. Ya, kita ada makhluk sosial. Jadi seseorang hamba, ya, ketika dia bergaul kepada manusia dengan berakhlak yang baik, kemudian dia bersabar atas gangguan-gangguan manusia yang lainnya, maka ini adalah lebih baik daripada, ya, manusia yang mereka tidak mau bergaul kepada masyarakat. Ya, maka kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul kepada masyarakat setempat. Ya, tentunya, ya, ada batasan-batasan syariat di sana. Apabila masyarakat melakukan suatu kemaksiatan, apabila masyarakat kita melakukan satu, ya, amalan yang tidak ada tuntunan, maka kita tidak boleh ikut serta dalam hal tersebut. Adapun yang berkaitan tentang masalah duniawi, misalkan kerja bakti dan sebagainya, maka hendaklah kita menghadiri, hendaklah kita bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Naam. Ya, jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah Syekh Al-Imam Ibnu Jamaah, ya, beliau memberikan muqaddimah dalam kitab beliau ini, yakni Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, maka beliau melanjutkan, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarha syababi. Maka sungguhnya dari perkara yang penting yang harus disegerakan oleh seorang pemuda, yakni orang yang memiliki al-labibu, yakni orang yang berakal, ya, orang yang berakal, syarha syababihi, yakni di awal masa mudanya, ya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi, dan dia membiasakan terhadap jiwanya, ya, di dalam menghasilkannya, waqtisabihi, dan mengusahakannya. Ya, jadi kata Syekh rahimahullahu taala, ya, sesungguhnya perkara yang sangat penting, ya, sesungguhnya perkara yang sangat penting yang patut bagi orang yang berakal,
di awal masa mudanya dengan dia membiasakan jiwanya, ya, atau memanfaatkan jiwanya, ya, untuk manfaatkan masa puncak kepemudaannya dan berusaha, ya, mengusahakannya, yakni apa? Husnul adabi, yakni untuk berusaha memperbagusi akhlaknya, yakni untuk mendapatkan dan meraih adab yang baik. Ya, jadi Syekh Ibnu Jamaah mengingatkan kepada kita dan juga memberikan nasihat kepada kita, hendaklah, ya, kita ini bersungguh-sungguh dalam menggunakan, ya, di awal masa muda kita untuk membiasakan jiwa kita agar menghasilkan atau mengusahakan adab yang baik. Ya, faedahnya apa? Faedahnya adalah bahwasanya adab yang baik itu adalah kebiasaan seseorang melakukannya. Ya, jadi berusaha. Ya, jadi sungguhnya di antara perkara paling penting yang patut bagi orang yang berakal dengan memanfaatkan masa puncak kepemudaannya dan berusaha terhadap dirinya untuk mendapatkan dan meraih akhlak yang luhur, ya, akhlak yang baik. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlih, yang mana husnul adab tersebut, ya, adab yang baik tersebut, syariat menjadi saksi. Wal aqlu bi fadlih, dan akal demikian. Ya, maksudnya adalah syariat dan akal yang menjadi saksi akan keutamaan seseorang memiliki adab yang mulia. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahli, dan telah bersepakat, yakni siapa? Yakni orang yang berpendapat, yakni manusia telah bersepakat, ya, dengan pendapat-pendapat mereka dan juga dengan lisan-lisan mereka, ya, bahwasanya orang yang memiliki adab yang baik, ya, mereka adalah orang yang orang lain bersepakat untuk memuji pelaku tersebut. Ya, nah, jadi maksudnya adalah, ya, bahwasanya syariat dan akal bersaksi atas keutamaan orang yang memiliki adab yang mulia, ya kan? Contoh saja, ketika kita bermuamalah kepada, ya, orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya, maka kita akan, ya, bersepakat bahwasanya orang yang memiliki akhlak mulia adalah orang yang paling layak untuk kita ucapkan rasa syukur kepadanya. Ya, bisa difahami, ya? Naam. Ya, maksudnya apa? Bahwasanya akhlak yang mulia, husnul adab, ya, akhlak yang baik atau adab yang baik, ya, bahwasanya orang yang mereka sepakat untuk memuji akhlak ini. Ya, kita lihat jamaah rahimakumullah, ya, ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki akhlak yang mulia, betapa banyak di antara sahabat dan juga orang kafir pada saat itu mereka masuk Islam dengan melihat kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa inna ahaqqan nasi, dan sungguhnya manusia yang paling berhak bihadhil khoslatil jamilah, yakni dengan sifat yang mulia ini, wa aulahum bi khiyazati hadhil martabatil jalilah, dan yang paling utama untuk diisi dengannya martabat mulia ini, ya, jadi kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, kata Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, ya, sesungguhnya manusia yang paling berhak
untuk memiliki sifat ini. Ini sifat apa maksudnya? Husnul adab, memiliki adab yang baik. Dan manusia yang paling utama untuk berhias dengan martabat yang mulia ini, mereka adalah ahlul ilmi. Mereka adalah apa? Ahlul ilmi. Yakni sama mereka? Mereka adalah para ulama, mereka adalah para da'i, mereka adalah para mubalir, mereka adalah yakni para penuntut ilmu. Ya, mereka inilah ya adalah manusia yang paling berhak yang memiliki sifat yang mulia ini. Mereka adalah manusia yang paling utama untuk mengisi martabat yang mulia ini, yakni apa? Husnul adab, baiknya adab. Akan tetapi kenyataannya jamaah rahimakumullah, kita lihat pada saat ini, pada zaman kita ini, banyak di antara kita para penuntut ilmu kurang memiliki adab. Ya, bahkan ada sebagian mubalir ya tidak memiliki adab. Ya, bahkan sebagian dai tidak memiliki adab. Ya, ini menunjukkan tentang adanya kesalahan mereka ketika mempelajari ilmu. Ya, kita lihat ya betapa mudahnya seorang penuntut ilmu yang mereka mencela saudaranya yang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna," seorang muslim, "man salima muslimuna," yakni seorang muslim adalah muslim yang lain selamat, "min lisani wa yadih," yakni dari lisan dan tangannya. Ya, selamat dari celaan lisannya, ya, selamat dari kejahatan tangannya, yang suka memukul misalkan atau mengambil barang orang lain dan sebagainya. Ya, maka seorang muslim adalah orang yang orang lain itu merasa selamat dari lisan dan tangannya. Ya, maka kita perhatikan sekarang ini ya, para penuntut ilmu mereka tidak memperhatikan adab. Ya, mereka mudah sekali menulis di akun-akun Facebook mereka mencela para asatizah, mencela para ulama, mencela pemimpin dan sebagainya. Ini menunjukkan tidak baiknya akhlak orang tersebut, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Dan Syekh mengatakan sesungguhnya manusia yang paling berhak ya terhadap sifat yang mulia ini, yakni akhlak yang baik ini, yang paling utama untuk mengisi yang martabat yang mulia ini adalah mereka adalah para ahlu ilmu, yakni mereka adalah para ulama, para mubalir, para dai, para ustadz dan juga para penuntut ilmu. Ya, kenapa demikian? Karena kata Syekh, alladzina hallu bihi zurwatal majdi wassina'i. Ya, karena karena orang-orang yang membawa ilmu tersebut, ya, membawa ilmu tersebut, dengannya mereka memiliki puncak kemuliaan dan juga memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, wa ahrazu bihi, ya, qasabatis sabqi, ya, dan dengan yang mereka ya membawa ilmu tersebut, ya, yang dengan itu maka mereka mendapatkan kedudukan yang paling utama. Ya, jadi kata Syekh, ya, kenapa para ulama, para mubalir, ya, atau para dai atau para penuntut ilmu mereka adalah orang yang paling layak untuk memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang membawa ya ilmu tersebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki puncak kemuliaan. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang paling tinggi, yang paling utama. Disebabkan apa? Ila wirasatil anbiya'i li ilmihim. Nah, disebabkan dengan yakni mereka mengambil ya harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan ilmu yang telah mereka miliki. Nah, ya, jadi ya seorang ulama, seorang asatiza dan juga para dai, para mubalir, para penuntut ilmu, mereka adalah orang yang paling berhak untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena mereka adalah ya orang yang mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka ya mengambil
peninggalan Nabi, yakni harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa ilmu. Dan ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, bahwasanya para anbiya mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Innal anbiya, innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Ya, sesungguhnya para ulama, kata Nabi, mereka adalah pewaris para nabi. Ya, dan sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, para nabi tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, bimakarimil akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa adabihi wa husni siratil a'immatil athhari min ahli baitihi wa ashabihi. Ya. Dan ya, dengan itu ya mereka mengetahui bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah, yakni akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana adabnya, ya, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana tentang perjalanan, ya, kehidupan para ulama yang mereka disucikan dari kalangan, ya, dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, maka kata Syekh, ya, rahimahullahu taala, ya, bahwasanya ya para ulama mereka adalah orang yang berhak untuk memiliki adab yang mulia. Kenapa demikian? Karena kata Syekh tadi, mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Ya, mereka adalah orang yang mengambil harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya dengan ilmu yang mereka miliki, mereka akan dapat mengetahui bagaimana kebaikan, bagaimana yakni apa? Baiknya akhlak Rasulullah dan bagaimana baiknya adab-adab Rasulullah. Dan dengan ilmu tersebut mereka akan mengetahui bagaimana sirah, yakni perjalanan para ulama yang suci, yakni para ulama yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Ya. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa bima kana alaih a'immatu ulama'i salafi. Ya, dan demikian juga ya dengan ilmu tersebut mereka akan mengetahui bagaimana ya para ulama salafi, yakni ulama-ulama yang terdahulu, waqtada bihadaihim fihi masyayikhul khalaf, yakni bagaimana ya para ulama-ulama dahulu ya mereka adalah orang-orang yang menjadikan, mereka adalah orang-orang yang dijadikan teladan oleh para syekh dari kalangan khalaf. Ya, yakni maksudnya ulama as-salafi, yakni ulama-ulama yang terdahulu. Ya, yang mana bahwasanya mereka ini ulama-ulama terdahulu menjadi panutan ulama-ulama yang datang setelahnya, yakni para masyayikh khalaf, yakni para masyayikh yang datang ya apa namanya belakangan. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah, ya, bahwasanya yang manusia yang paling berhak memiliki adab yang mulia ya adalah mereka para ahlul ilmu. Ya, ahlul ilmi, yakni mereka adalah para ulama, mereka adalah mubaligh, mereka adalah asatidzah, mereka adalah para penuntut ilmu. Ya, kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang paling mengetahui ya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahkan mereka yakni ahlul ilmi adalah orang yang mengetahui perjalanan para ulama yang telah Allah sucikan dari ya rumah beliau dan juga ya dari sahabat-sahabat beliau. Ya, dan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, yang dengan ilmu tersebut seseorang dapat mewarisi
ya dari para anbiya, yakni dari ilmu yang telah diberikan oleh para nabi. Nah, sehingga apa? Sehingga para nabi itu adalah pewarisnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, sehingga nabi mereka tidak meninggalkan harta dinar dan dirham, akan tetapi yang mereka ya tinggalkan adalah ilmu. Naam. Kemudian kata muallif yakni al-Imam Ibnu Jamaah, ya beliau mengatakan bahwasanya ya demikianlah ya bahwasanya ulama kita, ulama yang datang ke belakangan, yakni masyayikh khalaf, yang mereka adalah orang yang senantiasa yang mengikuti atau menteladani ya ulama-ulama salaf, ya baik dalam akidah, baik dalam muamalah, baik juga dalam akhlak. Naam. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV dan juga teman-teman MBI chapter Singkawang rahimani rahimakumullah, ya, ini menunjukkan tentang pentingnya adab bagi seorang penuntut ilmu maupun adab bagi orang yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Ya, kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling layak memiliki adab yang mulia. Karena mereka adalah orang yang paling utama untuk memiliki akhlak mulia. Karena ya mereka memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Karena mereka adalah orang yang mengambil harta warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan yang mempelajari ilmu tersebut. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Yakni mereka mempelajari sikap, yakni adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, lalu saya menukilkan perkataan ya Ibnu Sirin bahwasanya mereka yakni para sahabat, ya para tabi'in, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Maksudnya adalah betapa semangatnya mereka mempelajari adab. Ya, dan bahkan ada di antara mereka yang mempelajari adab selama 30 tahun, subhanallah. Dan 20 tahun sisanya maka barulah mereka mempelajari ilmu itu sendiri. Ya, dan dikatakan ya di dalam majelisnya ya seorang ulama yang hadir sekitar 5.000, ya, kemudian yang mencatat hadis itu 500 dan sisanya mempelajari adab. Ya, subhanallah, ini pentingnya adab. Ya, maka ketika kita lihat saat ini ya adanya para penuntut ilmu yang mereka tidak memiliki adab, ya, ini menunjukkan tentang kesalahan dia dalam tahapan-tahapan mempelajari agama ini. Ya, terkadang kita ya kan jamaah rahimani rahimakumullah, ya terkadang kita alhamdulillah ya baru saja Allah berikan hidayah kepada kita, terkadang baru saja kita hijrah, ya maka kita semangat. Ya, kadang juga ya suka menyesatkan orang, ya terkadang juga suka kita memvonis orang, ya bahkan waliyazubillah mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Nah, ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang terkadang baru belajar agama, yang mereka nggak paham tentang masalah adab, ya hanya bermodalkan semangat. Maka ya mereka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang akan merusak citra dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, padahal ya orang yang ketika mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya mereka melakukan proses di dalam pembelajaran bertahap, maka akan kita lihat yang dengannya ya dia akan memiliki akhlak yang mulia, yang dengannya dia akan mudah dalam bermuamalah kepada orang yang lain. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menukilkan perkataan Imam Hasan, yakni Hasan ibni Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, in kana rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sanatain summa sanatain. Ya, yakni kata Syekh menukilkan perkataan Hasan, sungguh seorang lelaki telah berhasil mendapatkan adab yang mulia sesudah dia belajar dan melatih dirinya
selama bertahun-tahun. Subhanallah. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang ya dia ingin memiliki adab yang baik, dia ingin memiliki akhlak yang baik, ya maka itu diperlukan waktu bertahun-tahun. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya akhlak mulia itu perlu latihan. Ya, akhlak mulia itu perlu latihan, adab yang baik itu perlu latihan, sehingga ya tidak bisa instan begitu saja. Demikian juga ketika kita menuntut ilmu, ya belajar dalam masalah agama, maka perlahan, ya maka bertahap, ya tidak, ya ketika kita baru belajar, maka kita langsung mempelajari tentang perselisihan, ya di antara para ulama, perselisihan di antara asatizah kita. Ya subhanallah, faedah yang kami dapatkan, ya masya Allah, dulu ketika kami belajar, ya maka para asatizah kami, ya subhanallah, mereka tidak ada satupun yang terlontar dari lisan mereka membicarakan tentang perpecahan di antara para ulama. Ya, sehingga kita pun sibuk dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Nah, kapan kita mengetahui? Ketika kita sudah tidak belajar di mahat tersebut. Ya, ini menunjukkan ya bagaimana para asatizah kita mengajarkan ya bahwasanya pentingnya adab. Ya, orang yang baru belajar, ya maka hendaklah dia itu mempelajari adab terlebih dahulu. Jangan langsung kepada perselisihan yang ada. Ya, tentang misalkan ya baru belajar, yang dipelajarinya apa? Masalah takfir misalkan. Ya, ini pengkafirkan. Ya, dia baru belajar langsung belajar apa? Masalah takfir, bab takfir. Walyazubillah. Maka apa yang terjadi? Maka kerusakan yang akan didapatkan, syubhat yang akan didapatkan. Ya, sehingga kita lihat ya dia betapa semangatnya, betapa pedenya. Ya, banyak sekali ya dia mengkafirkan kaum muslimin walyazubillah. Ya, dan baru belajar lalu dia membahas tentang masalah bid'ah misalkan. Ya, maka dengan itu ketika dia mempelajari tentang masalah bid'ah dan dia belum memiliki ilmu-ilmu pondasi yang kuat seperti usul dan qawaid, sehingga apa? Dia mudah juga membid'ahkan orang. Ya, subhanallah ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dakwah ahli-sunnah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang lembut. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka ahli-sunnah salafiyah adalah orang yang paling berkasih sayang kepada manusia yang lain. Subhanallah. Ya, maka kita lihat sebagian di antara saudara kita ya yang mereka tidak bertahap dalam belajar, yang mereka hanya bermodalkan semangat ya tanpa ya memikirkan antara maslahat dan mudaratnya. Ya, banyak di antara mereka terpeleset yang melakukan kesalahan-kesalahan, membuat keributan baik di media sosial ya maupun di dunia nyata dan sebagainya, dan ini adalah fakta. Ya, maka hendaklah kita sibukkan diri kita dengan ilmu, kita sibukkan diri kita terus mempelajari ilmu, ya terutama yang terpenting yang harus kita pelajari adalah adab itu sendiri. Nah, sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibn Sirin, dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Jama'ah dalam kitabnya ini, bahwasanya mereka, ini para salafus saleh, dahulu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, dan juga perkataan Al-Hasan, ya sesungguhnya seseorang lelaki, ya dia itu akan berhasil memiliki adab yang mulia ketika dia berusaha melatih jiwanya selama bertahun-tahun, bayangkan. Ya, na'am. Kemudian berkata Sufyan ibn Unayyah, ya berkata Sufyan ibn Uyainah, ya inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwal mizanul akbar, sesungguhnya Rasulullah dia adalah timbangan yang besar, yakni barometer. Ya, Rasulullah adalah yakni barometer terbesar, yakni sebagai timbangan yang besar. Wa alaihi tu'radul asya', ya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni segala urusan itu diacukan kepada Nabi, yakni segala landasan itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, yakni segala poros baik tentang berkaitan dengan akhlaknya, perjalanan hidupnya dan juga petunjuknya. Ya, maksudnya adalah
Ibnu Sirin perkataan As-Sufyan bin Uyainah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu adalah sebagai timbangan yang besar. yakni Rasulullah adalah barometer terbesar. Segala urusan itu harus kita acukan kepada Rasulullah. Yakni maksudnya bahwa Rasul itu sebagai suri tauladan kita, baik yang berkaitan dengan akhlak, maka kita merujuk kepada akhlaknya Rasulullah. Ya baik di dalam perjalanan hidup, yakni sirah, maka hendaklah kita lihat bagaimana sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian juga berkaitan dengan petunjuk, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah dia mengikuti Nabi, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi muamalahnya, baik dari segi perjalanan hidupnya, baik dari segala petunjuknya. Maka hendaklah seseorang yang melihat Rasulullah itu sebagai mizanul akbar, yakni sebagai timbangan yang besar, yakni sebagai barometer terbesar. Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, panutan kaum muslimin. Naam. Kemudian kata Sufyan ibnu Uyainah, ya fama wafaqaha fahuwal haq, maka apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakati, apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setujui, maka itu adalah kebenaran. Jadi apa saja yang Nabi setujui, ya itu adalah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selisihi, maka itu adalah batil. Naam. Ya maksudnya adalah bahwasanya ketika seseorang mengaku cinta kepada Nabi, maka hendaklah dia memperhatikan tentang bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, dan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kaidah yang sangat bagus, yakni segala sesuatu yang Nabi setujui, maka itu adalah kebenaran, dan segala sesuatu yang Nabi selisihi, maka itu adalah satu kebatilan. Naam. Nah, seyogyanya kita, terutama kita adalah penuntut ilmu, atau seorang mubaligh atau seorang dai, maka hendaklah kita memperhatikan adab, adab yang baik, terutama ketika kita bergaul kepada manusia. Demikian juga seorang penuntut ilmu, hendaklah dia sebelum menuntut ilmu, maka hendaklah dia memperhatikan adab yang baik, adab dalam menuntut ilmu. Karena adab yang baik, husnul adab, itu merupakan satu hal yang sangat penting, satu hal yang seyogyanya untuk disegerakan bagi orang yang berakal di dalam usianya yang masih muda. Yang seyogyanya husnul adab adalah sesuatu hal yang harus diusahakan oleh jiwa, sehingga jiwa ini berusaha untuk memilikinya, yaitu dengan membiasakan diri, dengan membiasakan diri dengan latihan tentunya, supaya memiliki adab yang baik, supaya memiliki adab yang baik. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, wa qala Habib ibnu Syahid li ibnihi, dan kita lihat bagaimana para salaf mereka memberikan nasihat kepada anaknya. Ini salah satu perkataan Habib ibnu Syahid, dia memberikan nasihat kepada anaknya. Beliau mengatakan, ya bunayya ashabil fuqaha'a wal ulama'a wa ta'allam minhum, wahai anakku, bertemanlah dengan fuqaha, yakni dengan orang yang ahli ilmu, yang faqih, dan bertemanlah dengan para ulama, yakni orang-orang yang soleh yang memiliki ilmu. Wa ta'allam minhum, dan pelajarilah dari mereka, maksudnya dan belajarlah kepada mereka. Wa khudh min adabihim, dan ambillah adab dari mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits, maka sesungguhnya yang demikian itu lebih aku sukai daripada banyak mempelajari ilmu hadis. Naam. Jadi perkataan Habib ibnu Syahid, dia memberikan nasihat kepada anaknya, yakni belum memberikan nasihat kepada anaknya, hendaklah wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, hendaklah engkau berteman dengan fuqaha dan
dengan ulama dan ambillah ilmu dari mereka dan pelajarilah adab dari mereka, karena sungguhnya yang demikian itu lebih aku sukai daripada mempelajari hadis yang banyak. Maksudnya apa? Ya, ini Al-Imam Habib Ibnu Nasyahid, ia belum memberikan nasihat kepada anaknya bahwasanya pentingnya mempelajari adab. Ya, pentingnya mempelajari adab. Ya, kenapa? Karena mempelajari adab itu lebih beliau sukai ketimbang mempelajari ilmu hadis. Ya, ini bukan berarti ia meninggalkan ilmu hadis, tidak. Ya, ini hanya sebagai ya ungkapan tentang pentingnya seseorang untuk memperhatikan adab, pentingnya seseorang untuk mempelajari adab. Naam. Kemudian waqala ba'duhum li ibnihi, dan juga berkata sebagian ulama, yakni mereka memberikan nasihat kepada anaknya. Ya, di antaranya adalah ya bunayya li an ta'allama baban minal adabi, wahai anakku, sesungguhnya apabila kamu mempelajari satu bab tentang masalah adab, ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Ya, wahai anakku, kata para ulama, ya sebagai nasihat mereka, ya sesungguhnya apabila engkau mempelajari satu bab tentang adab, maka itu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 bab dari masalah ilmu. Subhanallah. Ya, perhatikan jamaah, perhatikan kaum muslimin dan muslimat, rahimana rahimakumullah, perhatikan para penuntut ilmu. Ya, hendaklah seseorang itu memperhatikan masalah adab. Dan kita lihat bagaimana nasihat para ulama salaf. Mereka memberikan nasihat kepada anak-anak mereka untuk supaya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu itu sendiri. Ya, sebagian mengatakan, wahai anakku, kata mereka, ya hendaklah kalian berteman dengan fuqaha, ya berteman dengan fuqaha, ya dan berteman dengan ulama, dan belajarlah dari mereka dan ambillah adab dari mereka. Karena demikian, sungguh ya aku lebih suka mempelajari adab ketimbang mempelajari ilmu hadis yang banyak. Dan juga sebagian di antara mereka memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya apabila engkau mempelajari satu bab dari adab, itu lebih aku sukai daripada engkau mempelajari 70 bab dari bab tentang ilmu. Ya, ini menunjukkan bagaimana para ulama kita yang mereka itu ya begitu semangat mempelajari adab. Nah, maka bagi kita yul ikhwan wa akhwati fillah, ya hendaklah kita ya memperhatikan masalah ini. Ya, kita lihat, ya tadi kita lihat fenomena ya di media sosial dan juga di alam nyata kita, ya banyaknya para penuntut ilmu yang mereka kurang ajar kepada guru-guru mereka, yang mereka berbicara yang seharusnya bukan mereka yang layak untuk berbicara, ya mereka begitu lantang menghina, mencela ya asatidzah dan bahkan ulama. Ini menunjukkan orang yang seperti ini mereka memiliki adab yang buruk, mereka tidak memiliki adab. Ya, kenapa? Karena kesalahan mereka dalam belajar ketika mereka baru hijrah, ya mereka ya langsung mempelajari tentang permasalahan perselisihan di kalangan ulama, yang mereka tidak mempelajari adab, sehingga demikianlah yang kita saksikan saat ini, yakni kerusakan, fitnah yang semakin hari semakin banyak. Maka bagi kita adalah kita tinggalkan yang mereka, orang-orang yang seperti ini, kita sibukkan diri kita untuk belajar dan terus menebarkan kebaikan. Ya, kita tinggalkan mereka dan kita jangan ikut serta ya apa yang sedang yang mereka dakwakan, ya ini mencela dan sebagainya. Waliyadzubillah. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini tentang pentingnya ya adab dalam menuntut ilmu. Maka sebelum kita tutup, maka ada beberapa kesimpulan yang kami sampaikan. Maka kesimpulan yang pertama, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, ya beliau rahimahullah ya membawakan muqaddimah dalam kitabnya, yakni menjelaskan tentang betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala dan betapa luas ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya di dalam muqaddimah kitab beliau, Syekh mengingatkan kepada kita betapa penting adab, ya karena ya Allah Subhanahu wa taala memuji betapa agungnya akhlak Rasulullah,
maka seyogyanya bagi kita umat Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi, hendaklah kita memperhatikan adab sebagaimana adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita berusaha berakhlak mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah yakni Syekh menjelaskan kepada kita betapa pentingnya bagi kita, bagi orang yang berakal, mereka untuk memperhatikan tentang adab yang mulia ini. Bahwasanya adab yang baik itu tidak bisa diraih secara spontanitas. Itu perlu latihan dan terus dilatih. Berusaha semaksimal mungkin supaya kita memiliki adab yang baik. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya manusia yang paling berhak memiliki adab yang baik, husnul adab, mereka adalah para ulama, mereka adalah yakni mubaligh, mereka adalah para dai, para penuntut ilmu, yakni ahlul ilmu, mereka adalah orang yang paling layak memiliki adab yang mulia. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang paling tahu bagaimana akhlak mulianya Rasulullah, bagaimana adabnya Rasulullah, dan mereka ahlul ilmi adalah orang yang paling tahu bagaimana perjalanan para ulama yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya yang paling utama yang seharusnya memiliki adab mulia, mereka adalah ahlul ilmi, yakni para penuntut ilmu. Naam. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah kita lihat bagaimana para salafus saleh, mereka begitu semangat dalam mempelajari adab. Dan kita lihat bagaimana tadi wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Hendaklah mereka yakni para anak mempelajari adab, memperhatikan adab. Dan sampai-sampai mereka mengatakan mereka lebih senang mempelajari satu bab adab ketimbang mempelajari 70 bab dari cabang ilmu. Subhanallah, ini bukan main-main, ini pentingnya seseorang memperhatikan adab, memperhatikan adab, memperhatikan akhlak. Karena apabila seseorang yang dia belajar tidak secara bertahap, maka bukan kebaikan dia dapatkan, maka keburukan. Akan kerusakan bertambah terus. Maka hendaklah kita memperhatikan masalah adab ini. Kemudian kesimpulan yang keenam, yakni bahwasanya adab ini, ayul ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Muslim TV, rahimani rahimakumullah, adab ini tidak didapatkan dengan instan. Adab ini didapatkan dengan usaha, dan ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba dan juga latihan-latihan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan rahimahullah, bahwasanya seseorang itu dia tidak bisa mendapatkan adab kecuali dia telah berusaha bertahun-tahun. Ini menunjukkan tentang bahwasanya akhlak yang mulia, adab yang baik itu didapatkan dengan latihan, didapatkan dengan kesungguhan, berusaha selama bertahun-tahun. Naam. Kemudian kesimpulan yang ketujuh yang dapat kita ambil adalah bahwasanya seorang mukmin dia menjadikan Rasulullah itu adalah mizanul akbar, yakni sebagai barometer, patokan, yakni dari segala hal, baik dari berkaitan dengan akhlak, dengan perjalanan, dan juga dengan petunjuk. Maka seorang muslim ataupun muslimah, orang yang beriman, maka mereka akan menjadikan Rasulullah adalah orang, yakni suri tauladan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadikan Rasulullah adalah suri tauladan dalam menjalankan kehidupan. Baik, diambil dari, yakni baik mencontoh Rasulullah dalam segala hal, baik seputar akidah, muamalah, akhlak, dan yang lain-lainnya. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, kesimpulan yang terakhir ini, yakni kesimpulan yang ke-8, yakni pentingnya bagi kita, terutama penuntut ilmu, untuk mempelajari adab. Hendaklah kita sebelum mempelajari ilmu, kita pelajari adab terlebih dahulu. Bagaimana para ulama yang mereka mempelajari adab-adab dari para masyayikh mereka, yakni dari para guru-guru mereka. Sehingga subhanallah, dengan mereka mempelajari adab tersebut, maka kita lihat bagaimana semangat mereka menebarkan kebaikan, bagaimana para ulama semangat mereka untuk menulis berkaitan adab,
di dalam buku-buku mereka. Naam, demikian kesimpulan yang telah kami sampaikan tadi. Ada 8 kesimpulan. Mudah-mudahan dengan ini memicu semangat kita untuk mempelajari adab, karena adab itu sangatlah penting, akhlak itu sangatlah penting, ya. Terlebih seorang penuntut ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak yang mulia, ya, setelah usaha yang kita lakukan. Naam, jamaah rahimani rahimakumullah, pada pertemuan selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan kepada yakni al-babul awal fi fadlil alim wal ulama'i, fi fadlil ilmi wal ulama'i, yakni keutamaan seorang alim, ya, keutamaan seorang alim, yakni dan juga keutamaan para ulama, ya, serta keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Naam, demikian. Jazakumullahu khairan kepada ikhwah sekalian, ya, kepada pemirsa channel Muslim TV yang telah menyimak dari awal sampai akhir, dan juga jazakumullahu khairan kepada teman-teman MBI chapter Singkawang, Masya Allah, dari awal sampai akhir, ya, setia untuk menyimak apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan juga dari syaitan. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.